Balai Budaya Rejosari, Balai Budaya Rejosari. Halo sobat muda dimanapun berada, kami ada di Balai Budaya Rejosari, Rumah Perjumpaan Anak Bangsa. Hari ini tanggal 1 Januari 2022. Balai Budaya Rejosari kedatangan tamu spesial dari Kudus, Bapak Irianto Gunawan di sana. Kemudian Mbak Ninin Widianto, Mas Christian Kevin Pratama. Ini dia dedengkotnya, Romo Lukas Heri Purnawan MSF. Halo semuanya. Dan Susilo Triraharjo, Yohanes Susilo Triraharjo. Selamat datang semuanya, Romo, Bapak, Ibu. Selamat jumpa kembali Mas Asa. Ya, saya ingin mengulik. Kebetulan ada yang dari generasi paling muda, nanti Pak Ir akan sharing gitu ya, selama 1 tahun 2021 ini ada apa dengan beliau. Kita bisa menyimak nanti, kemudian juga nanti Mbak Ninin dan seterusnya. Untuk diketahui, Pak Irianto Gunawan ini Wakil Ketua RKBPR, Pembantu Umum. Di produksi kemarin 2021 kasih ayah beliau juga jadi produser. Orang yang paling humble, paling apa ya, mengayomi kita ya selama proses dan selama di BPR ini. Kemudian Mbak Ninin ini sudah terkenal di seantero dunia musik Indonesia, terutama Keuskupan Agung Semarang. Beliau Karya-karya lagunya luar biasa. Ya. Iya, karya-karya lagunya luar biasa. Menciptakan lagu banyak sekali, terutama untuk kegiatan pelayanan, pewartaan untuk gereja lah ya. Kemudian Christian Kevin Pratama, Jenius musikus. apa? Jenius. Ya, anak muda jenius. Ini masih umur 15 tahun tapi sudah tapi karya-karyanya luar biasa. Jenius musikus ya. Beliau kelahiran Semarang sama dengan Mbak Ninin. Tapi jangan macam-macam sama Mbak Ninin karena dekat asrama militer. Macam-macam. Ayo. Kalau sama Christian Kevin Pratama juga jangan macam-macam karena Randusari dekat katedral. Sama Monsinyur itu. Kalau Romo Lukas Heri Purnawan ini selain diberi tugas untuk mengelola, menghidupkan, mengembangkan RKBPR, juga menjadi pastor yang bertugas di Paroki Santo Yusuf Padi. Kemudian Bapak Yohanes Susilo Triraharjo, orang yang juga ini Pak Ir sama Pak Sus ini sama dalam hal meweknya, gampang terharu. Ya. Beliau ini co-produser dikasih ayah, tapi kesehariannya menjadi ketua Dewan Paroki di Santo Yohanes Evangelista Kudus. Masih menjabat ya? Masih menjabat? Masih 5 tahun lagi atau? Bentar lagi purnakarya. Purnakarya. Baik, sobat muda dan Bapak Ibu semuanya, saya ingin apa? Bapak dan Ibu ini berbagi cerita. Di tahun 2021 kemarin itu kita mengalami banyak hal, ya selain pandemi, tetapi juga akibat dari pandemi tentu saja kita punya banyak peristiwa-peristiwa yang secara pribadi kita alami dan menyentuh perasaan dan keadaan kita sehari-hari. Saya tidak ingin mengulik luka, tetapi barangkali ada satu pertanyaan yang sama. Kira-kira apa yang paling berat dalam tahun 2021 kemarin? Kita tanya dulu dari Pak Irianto Gunawan sebagai yang paling muda di antara kita. Tahun 2021 memang tahun yang cukup berat, mungkin juga buat semuanya,
buat bangsa kita juga, di mana pada waktu itu khususnya di kota Kudus sendiri wabah Corona 19 COVID-19 memang sangat parah sekali. Nah, pada saat itu yang sangat berkesan buat saya adalah bahwa pada saat situasi seperti itu BBR di sini harus tetap berkarya, dan itu suatu tantangan yang sangat berat juga. Saya sering mengibaratkan bahwa kita itu seperti naik pesawat angkasa luar gitu ya, karena kebetulan saya suka melihat film science fiction gitu. Nah, terus kita melawan alien. Nah, dilalah setelah selesai semuanya, ternyata salah satu kru kita atau beberapa kru kita ternyata sudah terinfeksi oleh alien tersebut. Nah, ini kan biasanya film seperti itu ya, jadinya pada endingnya kemudian muncul aliennya ternyata pada diri kita sendiri. Nah, itu dialami juga mungkin teman-teman di sini. Saya termasuk salah satu korbannya juga selain Pak Susilo dan Mas Kevin di sini. Kita sempat harus isolasi, walaupun saya tidak separah mereka. Saya hanya cukup beristirahat di rumah, tapi mereka berdua harus, satu diisolasi di hotel, satunya diisolasi di Elizabeth. Nah, itu suatu hal yang cukup berat, dan ini kita pada waktu itu dalam proses menyelesaikan DMY. Tapi dibalik itu semua, saya melihat bahwa kesetiakawanan, solidaritas dari tim DMY sendiri itu sangat kuat, dan kita saling memperkuat satu sama lain. Itu yang saya rasakan. Saya pikir begitu aja, daripada nanti tambah mewek gitu kan. Ya, 2021 itu mungkin yang sulit dilupakan itu. Tahun yang sangat berkesan ya, selain berat juga berkesan terutama dalam proses ini ya. Proses produksi drama musikal Yusuf itu. Di satu sisi kita senang banget karena dilibatkan dalam sebuah acara yang sangat sangat spektakuler, dan juga di satu sisi juga mencekam suasananya itu, dimana kita juga bolak-balik dari Semarang ke Kudus dalam suasana yang begitu, entah kita juga tidak tahu ya. Kita bisa lolos dari amukan musuh yang tidak kelihatan, dan juga di tahun itu juga sempat ada korban-korban dari COVID itu yang mengenai ke teman-teman dekat kita, dan juga tidak cuma sakit tapi juga sampai saya juga mengalami, ayah mertua saya juga berpulang pada saat itu di tahun 2021 ini. Saya rasa itu, tapi saya sangat bersyukur karena semuanya dapat terlewati dengan baik, dan dan sangat justru meninggalkan kesan yang sangat dalam dan indah menurut saya sih gitu. Terima kasih. Itu dari Mbak Ninin. Dan sekarang Mas Kevin, jangan ceritakan soal cinta pertama atau cinta itu. Ini kita pertanyaan pertama adalah hal yang paling berat dulu. Siap. Nanti yang yang itu lebih berat, Mas. Oke. Silakan. Baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kevin, salah satu korban alien yang dari Pak Ir tadi. Korban alien ya. Mungkin apa yang paling berkesan dan terutama nggak bisa lupa adalah ya itu korban alien. Jadi waktu itu mungkin saya juga berterima kasih sekali bareng Mas Asa dan teman-teman semua, Pak Ir dan dari BPR juga telah memberi kesempatan saya untuk terlibat di dalam produksi scoring, composing music bersama Mbak Ninin juga, dan juga kawan-kawan semuanya, Mas Andika. Itu pengalaman pertama saya untuk di sebuah stage yang mungkin cukup besar. Nah, dan juga pengalaman pertama saya mengidap penyakit yang aneh, nggak tahu itu tuh
Ya kayak flu biasa Mas, tapi aneh itu. Gimana? Nggak jelas rasanya, sakit semua rasanya. Ya, Maksudnya COVID ini? yes. Ya mulai dari situ juga masih ada tanggungan buat ngerjain scoring yang belum selesai. Di sana juga masih urus mixing, post productionnya juga. Dan puji Tuhan bisa selesai, dan sambil di sana itu cukup membantu saya untuk recovery, saya jadi tambah semangat lagi untuk sembuh. Ya, dan juga dari semangat teman-teman semua yang selalu kasih ayo Vin tetap selesai, cepat selesai. Dan ya mulai dari situ Mas Asa saya merasa betapa pentingnya tahun 2021 buat saya, dan juga keluarga saya di rumah semakin aware terhadap sesuatu yang kita nggak tahu di luar sana, dan juga mungkin sangat membantu saya untuk semangat produksi ke depannya juga. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nanti jangan lupa kasih sound effect loh. Iya. Tak lewati Romo, itu. Pak Sus dulu. Perkenalkan, saya Susilo. Saya di sini pembantu umum istilahnya pembantu umum di Balai Budaya. Meningkatkan itu. Jadi kalau saya mereview ulang perjalanan hidup saya atau kebersamaan kita di Balai Budaya tahun 2021 itu seperti dinamika retret ya. Banyak pengalaman desolasi, kekeringan, ketakutan, tapi juga konsolasi, penghiburan. Terutama kebersamaan kita selama kita mengerjakan proyek drama musikal Santo Yusuf dengan tema kasih ayah itu. Saya bersama Mas Asa, Romo Ipeng dan teman-teman Pak Ir itu kan yang mengikuti sejak awal prosesnya. Jadi dari ketidaktahuan, buta sama sekali, kemudian berdinamika, bagaimana kita bersama-sama melibatkan semua orang yang ternyata welcome. Pada saat itu kita belajar, kalau dalam tahap pertama retret itu kan siapa sih saya. Nah, kita kan masing-masing berlatar belakang yang berbeda-beda dan kita tidak tahu, tapi justru karena perbedaan itu kita belajar, oh bahwa saya itu seperti ini, teman-teman seperti itu, dengan talenta-talentanya yang luar biasa. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap bahwa kesadaran bahwa saya orang yang lemah, saya orang yang berdosa tapi dikasih Allah. Kelemahan itu semakin nampak dengan kondisi pandemi ini, artinya kita tidak berdaya apa-apa. Saya dengan Mas Kevin itu alumni COVID. Pada saat di Solo ya Mas, kita bersama-sama 3 orang pada waktu itu, Mas Kevin, saya dan Mas Sigit ya, yang di DMB itu terpapar. Sebelumnya sudah ada teman-teman yang sebetulnya akan berpartisipasi dalam proses DMB, tapi karena kena akhirnya nggak jadi berangkat. Kemudian dari peristiwa itu, kemudian saya sampai opnam di rumah sakit, itu adalah peristiwa yang menyedihkan. Tapi juga harus kita syukuri, harus saya syukuri bahwa ternyata saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Dengan dalam tanda kutip musuh yang kecil demikian rupa, saya tidak berdaya. Tapi di situ saya merasakan kasih yang luar biasa dari teman-teman yang selalu mendukung, mensupport dengan WA-WA-nya, dan ini saksi hidupnya. Saya mengatakan Mbak Ninin itu contoh konkret luar biasa bagaimana berempati, bagaimana bersolidir. Wah, konangan ini sering. Mbak Ninin itu pada saat saya masuk rumah sakit itu nun sewu kalau saya katakan ini, tapi ini perhatian. Yang membelikan saya pakaian dalam itu Mbak Ninin. Sampai demikian rupa mempertimbangkan. Kemudian pada waktu itu saya juga ngelihat apa yang dibeli Mbak Ninin selain yang saya katakan tadi juga sabun. Saya tidak hanya melihat sabunnya. Itu yang tidak terpikirkan oleh teman-teman ya, iya. Malah justru dipikirkan. Saya lihat sabunnya itu tak baca dan sebagainya adalah sabun yang general. Artinya saya yakin Mbak Ninin itu sudah mempertimbangkan. Jangan sampai sabun yang dibeli nanti dipakai saya itu mungkin tidak cocok dengan kulit saya dan sebagainya, maka Mbak Ninin memilih sabun yang sifatnya general gitu loh. Jangan saya sampai saya enggak sebut. Ya. Kemudian bagaimana Pak Ir, bagaimana Romo, bagaimana teman-teman suster dan dokter di rumah sakit Elizabeth Semarang juga membantu saya. Artinya apa? Yang saya lihat sebagai suatu konsolasi, sebagai penghiburan rohani adalah bahwa dalam kondisi seperti itu banyak hati yang tergerak,
bagaimana kasih itu dinyatakan tidak hanya dalam suka tapi juga dalam duka. Itu yang sungguh meneguhkan saya bahwa ternyata banyak sekali rahmat Tuhan yang saya terima melalui kebaikan semua orang. Kemudian dalam grafik berikutnya adalah bahwa akhirnya kondisi COVID semakin mereda dan penuh harapan. Kan mendekati akhir tahun 2021 itu sudah mulai mereda. Kemudian juga bagaimana hasil karya teman-teman, hasil karya kita bersama di MY itu sungguh menjadi suatu karya yang banyak disyukuri, banyak ya kalau kita boleh sedikit bangga ya, itu adalah banyak dipuji oleh teman-teman, walaupun di sana sini masih kekurangan, tapi bahwa sebagai karya yang merefleksikan betapa Tuhan mencintai kita melalui teladan Santo Yusuf sungguh-sungguh dirasakan oleh banyak orang. Kemudian akhir tahun ini atau awal Desember kita mulai lagi dengan COVID jenis baru. Tapi dengan dasar yang sudah kita alami tahun 2021 awal perjalanan, saya yakin bahwa kita sudah siap untuk menghadapi apapun. Karena kita yakin bahwa teman-teman, saudara-saudara banyak yang mendukung, dan Tuhan sendiri tidak akan pernah membiarkan kita untuk menderita. Tapi Tuhan menghibur kita, meneguhkan kita melalui banyak orang lah. Itu yang sungguh saya syukuri, dan saya patut berterima kasih kepada siapapun, terutama juga kepada teman-teman di luar Balai Budaya yang mendukung kita semua, Mas Greg dan teman-teman, Mas Yogi, kemudian juga Mas Anton di Jakarta dan sebagainya yang sungguh mendukung kita semua. Kita akan tetap berkarya untuk kebaikan semua orang. Begitu Mas Asa, Mas Nuwun. Ya, terima kasih Pak Sos. Ini pertanyaan kemudian untuk Romo Ipeng, tapi tidak sama pertanyaannya karena beliau sebagai pribadi, sebagai Romo, saya kira pasti mengalami hal-hal yang berat, tapi saya tidak tegel untuk menanyakannya ya. Sehingga saya ingin bertanya begini, Romo. Ketika teman-teman ini mengalami banyak peristiwa yang berat dan akhirnya melewati masa-masa penderitaan gitu ya, tetapi kemudian teman-teman ini tetap bisa melampauinya, melewatinya dengan baik begitu. Kira-kira apa yang bisa kita petik dari pengalaman teman-teman ini, Romo? Iya, terima kasih atas sharingnya teman-teman. Ya, tahun 2021 ini ya satu kata yang bisa saya petik dari pengalaman teman-teman itu move on dan bergerak bersama. Itu ya, artinya itu. Jadi ketika ada masalah, ada problem, itu kemudian segera move on, kemudian saling menyemangati, bergerak bersama, itu sepertinya menjadi lebih mudah kita lalui bersama ya. Contohnya juga saya sendiri, Romo ya. Kemudian Mas Asa, ketika 10 Februari yang lalu juga kakak saya dipanggil Tuhan karena COVID-19 ini. Ya, waktu itu awal-awal di MY, karena Februari itu kita masih Februari, kemudian saya masih bersama Pak Ninin, ada juga teman-teman yang lain. Mas Asa juga membuat liriknya, ya sudah ada liriknya, kemudian tinggal membuat melodinya. Tapi karena belum move on, ketika saya masih bagaimana saya harus membuat lagu sementara suasana hati saya sedih. Kemudian teasernya juga harus teaser yang agung, teaser yang megah, teaser yang itu saya harus dengan rendah hati mengatakan bahwa saya belum bisa membuat itu. Dan saya dan apa-apa. Kemudian untung saja saudari kita Mbak Ninin bisa menghandle itu, kemudian bisa membuat sebuah teaser yang luar biasa ya, dalam Diam Kau Berkarya itu nih dalam kaosnya ya toh. Dalam kaos kita itu lagu yang diarrangir dan juga dibuat oleh Mas Kevin komposernya, kemudian itulah hasilnya. Artinya saya mau mengatakan bahwa ketika kita mau move on dalam keadaan apapun, oleh karena itu tadi malam juga saya dalam meditasi renungan singkat ya udah. Saya anggap 2021 tetap menjadi kenangan yang manis bahwa saya boleh belajar untuk move on gitu loh. Untung Tuhan menguatkan saya untuk move on sehingga masih ada lagu-lagu yang lain yang bisa cepat kemudian bersama Mbak Ninin dibuat gitu loh. Kalau saya tidak move on ya sudah, bisa jadi saya nggak bisa menyumbang apa-apa di dalam karya besar di MY itu. Tetapi sekali lagi sharing teman-teman itu move on seperti Mas Kevin ketika harus menyelesaikan itu kena terdampak, wah, tapi dia harus punya keyakinan bahwa saya jadi
Pak Sus, saya juga ingat betul Pak Sus ingatkan sebelum launching di MY saya pasti sembuh, move on, dan betul. Dan nyatanya ya dan kedua teman kita sudah sembuh dan tambah bersemangat, ada campur tangan Tuhan di situ. Bagi saya itu kata kuncinya Mas, artinya saya pun mengalami itu. Wah, kalau saya nggak move on ini pasti di MY ini saya nggak bisa menyumbang apa-apa, artinya tidak bisa menyumbang apa-apa. Di situ juga saya juga belajar rendah hati untuk kemudian menyerahkan segala sesuatu yang karena saya belum move on untuk dilimpahkan yang lain supaya menjadi sebuah karya yang besar itu yang bagi saya. Kemudian bergerak bersama nampak sekali ketika bagi saya kemudian salah satu yang meningkat di dalam relasi kita itu dari konco menjadi sahabat, tapi sekarang menjadi sungguh keluarga. Ini yang saya rasakan berkat kebersamaan kita, justru ini bagi saya yang penting itu Mas. Jadi bergerak bersama dan move on itu yang buat kita bisa menjadi seperti ini akhirnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, move on menjadi salah satu kunci ketika kita melakukan self healing ya. Artinya kalau kita tidak dimulai dari diri kita sendiri untuk self healing, untuk move on, saya kira kita akan cukup berat untuk melewati semua yang kita hadapi itu, yang berupa penderitaan itu. Saya ingin bertanya kepada Mas Kevin, apa kata kunci Mas Kevin ketika saya menyebutnya kita semua sudah alumni 2021 nih ya, artinya sudah berhasil melewati gitu ya. Saya yakin teman-teman semua di sini melewati banyak program, tidak hanya DMY, tidak hanya juga melewati penderitaan COVID gitu ya, tapi banyak hal lainnya di luar itu. Ketika berkarya, ketika Mas Kevin mulai membuat komposisi musik kayak gitu-gitu, apa kata kuncinya sehingga di tahun 2021 katakanlah karya-karya Mas Kevin lunas atau selesai atau sukses gitu? Oke, terima kasih Mas Asa. Kata kunci, maybe harus satu kata kah? Bebas. Mungkin punya satu kalimat. punya banyak tips. Anak kalimat. Oh, siap. Satu paragraf. Buyut kalimat. Sak novel aja Mas, apa? Kata kunci buat tahun 2022 ini. 2001. Oh, 2021. Kemarin, apa sebetulnya yang membuat karya-karya Mas Kevin kemudian menjadi berhasil ya? Menjadi banyak karya. Oke. Mungkin satu kata aja cukup, support Mas Asa. Banyak yang support, banyak yang bantu. Ya, aku nggak bisa sendirian kalau nggak bareng teman-teman semuanya. Ada Mbak Ninin dan juga relasi teman-teman semuanya sangat membantu buat perkembangan diri saya. Ya, just support. Oke. Thank you. Mbak Ninin, pertanyaan yang sama. Apa yang kata kuncinya biar Mbak Ninin tetap berkarya dan selama ini ya, yang selama ini sudah dilewati, apa yang membuat bisa sukses, bisa berhasil, membuat lagu-lagu yang sangat indah? Sebenarnya agak sulit ya. Saya sendiri tidak merasa bisa sih sebenarnya. Kenapa? Kok tidak percaya diri? Ya, terus terang ya. Jadi saya nggak tahu sebenarnya bisa apa enggak, tapi saya suka aja ya support itu dan kepercayaan itu yang mungkin membuat saya jadi semangat dan lebih bisa mengeksplor. Ya wis gitu, saya total deh gitu dengan kepercayaan itu saya rasa itu. Sebetulnya ini sih berawalnya pada waktu saya membaca skripnya Kasih Ayah. Sana saya coba membayangkan bahwa betapa Yusuf ini sebetulnya dia berbuat banyak tanpa kita ketahui, seperti tadi dikatakan dalam diam kita berkarya. Ya. Nah, kemudian dari situ saya mencoba, karena saya sendiri juga bingung disuruh menjadi produser itu tugasnya apa sih sebetulnya. Akhirnya saya mengambil acuan saya adalah menjadi produser berarti melayani apapun. Artinya yang seperti pernah saya katakan juga pada waktu talk show juga pada waktu dengan Romo, bahwa saya mencoba menempatkan diri di satu sisi melayani mereka, melayani Mas Asa juga, supaya pokoknya entah bagaimana ini harus tetap jalan.
Kedua, begitu Pak Asus dan Mas Kevin juga terindikasi terkena infeksi alien. Nah, itu terus kita sempat berpikir pokoknya ini 2 orang ini harus dirawat semaksimal mungkin itu. Nah, jadi kemudian terakhir waktu Mas Asa sendiri juga ternyata menyerah juga. Tapi di balik itu semua saya justru salut dengan kedua atau ketiga orang ini, bahwa dalam situasi menderita justru saya melihat malah banyak waktu untuk berkarya ya, bukannya begitu ya. Nah, ini yang justru saya melihatnya ini memberikan saya semangat bahwa dalam penderitaan pun kadang-kadang Tuhan memberikan bisikan ke kita, jangan ngelokro, ya kan, artinya terus tidur aja gitu, enggak, tapi ternyata justru itu dimanfaatkan untuk, mungkin seperti saya membayangkan Kevin kalau di pada waktu isolasi di kamar hotel, walaupun di kamar hotel tapi statusnya isolasi kan, nah artinya kan pasti berbeda suasananya. Tapi saya melihat pada waktu sempat share di statusnya dia memboyong semua peralatan musiknya ke kamarnya. Nah, justru disitulah saya melihatnya ini momen di mana dia benar-benar tanpa diganggu oleh siapapun. Mungkin kalau misalnya itu di rumah mungkin akan berbeda ya gitu ya. Juga dengan Mas Asa juga. Saya surprise sekali ternyata dalam ukuran waktu dalam 2 minggu selesai gitu ya. Dan itu pada waktu kita konsultasikan dengan pihak ketiga yang waktu itu mau mencoba menyempurnakan DMY, mereka mengatakan, buset, ini pekerjaan yang mereka nggak bisa tangani dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, justru inilah. Nah, ini makanya sama juga kalau misalnya kita dikejar anjing gitu, tiba-tiba ada kekuatan di luar kita yang kita bisa lari lebih cepat, walaupun itu tidak mungkin dilakukan dalam kehidupan normal sehari-hari. Jadi saya melihatnya ya seperti itu. Kemudian kalau tips tadi ya sama, tetap saya tekankan tadi bahwa ya saya mencoba menempatkan diri, ya mencoba meneladani lah, walaupun sangat jauh dari sempurna, meneladani dari Santo Yusuf sendiri menjadi bapak, menjadi pelayan. Nah itulah, saya pikir itu aja sih. Makasih. Lagi. Jadi catat ya guys, ada support dari kawan-kawan, kemudian ada kepercayaan, dan juga ada kepercayaan, semangat melayani, kemudian juga percaya yang pasrah total gitu ya, bahwa ada kekuatan, Tuhan memberi kekuatan gitu. Ada sesuatu di balik musibah. Ada sesuatu di balik musibah. Iya. Akan ditambahkan Pak Sus. Bukan karena di hadapan beliau Pak Ir ya, tapi saya memberi kesaksian. Pak Ir itu kan posisinya kalau di DMY itu sebagai produser, juga dalam keseharian teman-teman tahu semua posisinya Pak Ir. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika teman-teman itu masih sibuk, kemudian pada kelelahan, Pak Ir pagi-pagi itu sudah noto makan untuk teman-teman. Beliau dengan ringan hati, dengan penuh semangat dan senyum menata sarapan pagi untuk teman-teman. Nah, itu saya bayangkan bahwa tadi yang dikatakan Pak Ir, semangat untuk menjadi pelayan, menjadi melayani semuanya itu sungguh-sungguh diaplikasikan. Yang lain pada tidur, pada kecapean. Yang lain pada kecapean, Pak Ir sudah pagi-pagi bangun untuk membuatkan sarapan, untuk menyiapkan sarapan. Kalau mengacu pada pertanyaan Mas Asa tadi, apa sih kiat-kiatnya yang bisa menjadikan sebagai kekuatan kita? Saya yang merangkum yang dikatakan Romo Ipeng tadi, ya saya semboyannya MSF aja. M yang pertama itu adalah membuka diri. Membuka diri itu perlu kerendahan hati, menyadari. Iya. Untuk misionaris Sakra Familia. Membuka hati. Membuka diri ya, membuka diri karena dengan membuka diri banyak rahmat yang bisa kita peroleh melalui banyak orang, melalui banyak kejadian. Ya. Kemudian S-nya Mas, itu syukur Mas. Syukur. Iya. Kita perlu bersyukur atas semua kejadian yang luar biasa yang sungguh itu mendidik kita untuk masuk lebih dalam lagi. Nyun pangapunten Pater Berti. Kemudian F yaitu adalah fast move on. Fast move on. Jadi syukur dan harus cepat kembali, jangan glokro.
Oke, begitu Mas Asa. Oke. Matur nuwun, terima kasih. Ya, Romo bisa memberi penambahan value untuk bagaimana kita sampai sejauh ini mampu melewati itu semua. Karena kita drama musikal Yusuf itu ya menjadi kenangan manis kita, karya besar kita di tahun 2021. Saya tidak akan lepas dari Patrice Corde, Mas, untuk menegaskan apa pengalaman teman-teman itu. Ternyata betul ketika Patrice Corde berbicara tentang salah satu keutamaan dari Yusuf, berani secara kreatif. Itu berulang kali saya tertarik dan mengesan dengan Patrice Corde di bagian itu. Santo Yusuf yang berani secara kreatif. Dari awal kita mengatakan nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani-wani. Artinya kita berani karena apa? Kreativitas itu muncul dari Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kreatif. Dia pasti memberikan juga daya kita tidak menyerah pada suatu keadaan yang seakan-akan menghambat kita. Dan itu ternyata betul ketika segala sesuatu yang tadi sudah teman-teman sharingkan itu muncul, itu tidak langsung keadaan begini kok ya udah kita berhenti saja, tidak. Tapi Santo Yusuf yang berani secara kreatif seperti di dalam Patrice Corde itu yang menyemangati kita, dan itu akan kita bawa. Kita kendati tahun Yusuf sudah kita akhiri di 8 Desember 2021 ini, tapi semangatnya harus selalu selama-lamanya kita bawa. Apalagi untuk mengembangkan balai budaya seperti ini ya Mas Asa dan teman-teman ya, kita harus betul, kita tuh harus berani secara kreatif. Karena apa? Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang kreatif, dan kreativitas Tuhan itu diberikan kepada kita sehingga kita bisa berani untuk menghadapi, cari cara untuk bisa mengatasi segala masalah ya. Apapun kemudian bisa kita olah di dalam sebuah karya-karya kalau kita percaya bahwa Tuhan itu kreatif dan memberikan jika kita roh kreativitasnya itu kepada kita. Oleh karena itu pengalaman 2021 kemarin sungguh saya percaya, artinya berani secara kreatif itu kita sudah mengejawantahkan semangatnya Santo Yusuf di dalam proses DMY kemarin itu. Kalau saya begitu Mas ya. Saya ingin saya percaya bahwa teman-teman ini juga di tahun 2021 itu punya sesuatu yang belum selesai gitu. Artinya ada sesuatu yang mestinya diselesaikan tapi belum selesai, dan mungkin akan menjadi penyelesaian atau diselesaikan di tahun mendatang. Kira-kira apa yang akan apa yang terjadi itu atau apa yang belum selesai itu, dan apa yang akan dilakukan di tahun 2022 ini? Pak Sus dulu, saya balik ya. Banyak hal yang sebenarnya kita rencanakan berkaitan dengan perutusan dari Balai Budaya ini sendiri, termasuk membenahi fasilitas-fasilitas yang ada agar kita bisa berkarya lebih optimal. Juga program-program yang sudah kita rencanakan, misalnya retret budaya untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kita, siswa-siswa SMP, SMA. Kemudian juga secara kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin yang selama ini berhenti karena pandemi, harapan kita bahwa tahun 2022 bisa kita mulai, dan kenyataan memang ada beberapa yang sudah kita mulai bersama-sama dengan tetap menjalani, dan kenyataannya memang sudah ada beberapa yang mulai jalan dengan tetap menjalankan prokes. Seperti kemarin beberapa kali teman-teman dari Paguyuban Sito Resmi sudah mengadakan di sini untuk mau copat bareng. Kemudian juga kegiatan tari menari juga sudah mulai jalan. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu teman-teman yang nguri-nguri kebudayaan Jawa kuno juga sudah hadir bersama kita. Dan ini akan kita mulai kita jalankan seandainya situasi dan kondisi memang sudah memungkinkan, termasuk rencana besar dari teman-teman yang sudah tadi sempat kita bicarakan bersama untuk membuat album lagu-lagu anak-anak sebagai wujud sumbangsih dari Balai Budaya untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita. Dan yang lain nanti mungkin bisa disampaikan dengan Pak Ir oleh Romo Ipeng Mas Asa. Cuman saya lebih spesifik pertanyaannya, Ya. Kalau apa yang akan dilakukan di tahun 2002 oleh Pak Susilo sebagai pribadi? Sebagai 2022 secara pribadi ya, satu memang didasari oleh pengalaman tahun 2021 Mas Asa, bahwa saya sungguh merasa sangat dikasihi Tuhan. Paling tidak saya masih bisa duduk di sini karena sempat hampir kolab. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, bentuknya apa tapi saya akan mengalir
bahwa program-program yang sudah direncanakan saya akan mencoba terlibat secara aktif. Tapi juga 2 tahun ini juga menjadi persiapan khusus bagi saya, karena ya sebentar lagi saya juga harus purnakarya dari pekerjaan. Saya juga akan tetap membuka diri untuk berkarya melalui tempat-tempat yang Tuhan mungkin pilih saya untuk ke situ. Amin, amin, Ya. amin. Terima kasih. Anak-anak bagaimana? Anak-anak puji Tuhan sehat Mas. Sudah mulai sekolah aktif di The Brito di Jogja, dan tahun depan semoga anak saya yang bungsu tinggal masuk di Sedes Bedono. Sudah ya, sudah tapi tinggal masuk ya. Tinggal masuk Oke, ya. oke. Ya, Thank you, terima Pak. kasih. Mas Kevin dulu. Ya. Apa yang akan dilakukan di 2002 pribadi ya ini ya? Oke. Yang Resolusinya pasti semakin sebentar. atau Ketemu baby tahun berapa? 2021 atau jangan diceritain. Nanti tahu semua. belum punya, masih belum punya. Oh, sudah ada sih tadi. Oh, sudah ada. Ya, yang Ngaku durung ya. Oh iya. Mancing Mas. Oke, mungkin secara pribadi dulu yang pasti kuliah cepet kelar Mas. Kuliah di mana Mas Kevin sekarang? Saya di UNES. Di UNES ya. Ya, saya ambil pendidikan seni musik. Ya semoga semakin lancar, semakin giat lagi untuk ngerjain tugas-tugasnya. Ya, seperti itu. Kemudian mungkin workout kali ya. Udah lemaknya udah kiwir-kiwir ini semuanya. Mengelambir. Ya semakin bertumbuh dan berbuah yang baik tentunya. Amin. Ya. Sekian Mas Asa. Enggak, tadi pertanyaan ceweknya belum dijawab. Loh. Sudah jadian Oh, iya. atau mau jadian? Sudah. Oh, sudah. Oke. Siap. Selamat ya. Selamat. Ini tahun berapa ini? Tahun keempat apa? Ketiga. Tapi cewek kan ya? Ya, cewek. Normal teman-teman. Normal. Oke, Mbak. Mbak Ninin. Ninin. Mbak Ninin, apa yang akan dilakukan di tahun 2022? Barangkali ada hidden program yang kita belum tahu nih. Waduh. Kalau tahun 2022 ini malah apa ya? Kalau saya sih kepengen belajar malah dari apa yang sudah saya alami sampai sejauh ini, pengalaman-pengalaman dalam drama, dalam musik, dan itu malah saya justru kepengen banyak belajar itu aja. Jadi saya malah yang bersedia jadi guru, monggo. Termasuk Mas Kevin, saya juga mau belajar sama Kevin. Guys, kalau ada di antara kalian yang kepengen belajar musik, belajar nyanyi juga ya? Enggak. Musik ya? Musik atau nyanyi? Musik. Musiknya lebih ke musik, bisa ke Mbak Ninin ya. Enggak, maksudnya saya yang nomor belajar. HP-nya di deskripsi. Saya yang belajar Mas maksudnya. Loh, aku sih siap jadi murid. Gitu aja sih, karena saya merasa banyak banget gitu ternyata dari itu yang saya masih perlu menggali lebih dalam gitu. Banyak sekali. Juga dari Dedek Kevin ini meskipun kecil tapi hebat. Itu Romo Ipeng juga dari Romo Ipeng juga. Gitu aja sih. Terima kasih. Tentang yang apa jangkauan pribadi, selain belajar, kalau itu kan dunia yang ya untuk bisa diakses umum gitu. Ya kalau yang ya kepengen berkarya lebih banyak aja gitu, dan ini juga terima kasih sama Mas Asa dikasih Romo Ipeng. Romo Ipeng dan Mas Asa, jadi kayak kita dikasih apa ya, wadah gitu ya, wadah untuk bisa ya berkreasi gitu. Ya seneng ya. Boleh sebut nggak sih akademi musiknya yang Mbak Ninin dipegang oleh Mbak Ninin di mana gitu, boleh Oh, disebutin? saya boleh. Saya mengajar piano di Halmahera Musik, Yamaha Musik di Semarang gitu. Sip. Langsung ke Halmahera ketemu Mbak Ninin. Terima kasih. Ya. Karena status saya sebagai produser belum dicabut. produser ini kasih saya belum dicabut, jadi ada satu tugas akhir dan ini satu produk terakhir. Produk terakhir kita, produk akhir kita, bukan produk yang terakhir. Salah satu produk akhir kita membuat karena semua karya itu harus didokumentasikan
Nah, ini baru dibuka susah juga. Nah, ini kita mencoba mendokumentasikan dalam bentuk digital. Jadi semua apa DMY mungkin bisa di zoom. Ya, udah kelihatan ya. Jadi ini bentuknya USB dengan mengambil gambarnya. Ikonnya adalah Santo Yusuf. Nah, seperti ini. Di dalamnya berupa USB yang isinya adalah karya semua hal yang terkait dengan DMY. Jadi kalau Anda mau tertarik silahkan hubungi Pak Agus Pius yang ada di deskripsi di bawah. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih. Yang personal, ya, terima kasih Mbak. Yang personal, wah ini kaitannya rada susah juga karena ya, makanya susah gitu loh. Ya pokoknya I will do my best menghabiskan sisa-sisa hidup saya, begitu. Karena dianggap sebagai orang yang paling muda. Oke. Ya, oke, silakan kembali. Romo, nanti agak disambung dengan resolusi ke depan ya, tapi saya ingin mengaitkannya dengan apa yang digariskan dalam kebijakan-kebijakan gereja untuk tahun 2022 ini. Bagaimana, Romo? Ya. Gereja ini baru bersama-sama, Gereja Katolik seluruh dunia itu kan baru mewujudkan semangat sinodalitas gereja, artinya bekerja sama dengan semua pihak dan juga semua orang yang berkehendak baik untuk mewujudkan gereja yang baru, pastoral yang baru pasca pandemi ini ya. Terlebih di tahun 2025 nanti Vatikan sudah mencanangkan untuk adanya tahun jubileum, tahun untuk melihat kita evangelisasi baru. Oleh karena itu, kalau saya boleh mengatakan merenungkan ke depannya atau 2022 kita mulai itu, ya saya masih sama, artinya saya berkeinginan untuk tetap menjalin kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik untuk menghidupkan Balai Budaya ini, sehingga ikon atau tagline Balai Budaya Rejosari sebagai rumah perjumpaan anak bangsa itu betul-betul mulai kita wujudkan ya. Sudah ada kata yang bagus ya, Mandala Haring, tempat perjumpaan anak bangsa, itu menjadi tagline kita bersama, sehingga itu jadi bisa menyebar tagline itu yang terkait dengan BBR, sehingga seperti tadi kita juga punya keinginan menjangkau generasi milenial, Mas. Oleh karena itu kan kita punya rancang-rancang untuk segera kita ada studio-studio atau gedung-gedung yang bisa kita buat untuk menjadi sarana generasi milenial mengekspresikan juga menyumbang sesuatu untuk bangsa ini melalui hadirnya studio itu yang impian itu ya BBR. Kemudian kalau resolusi pribadi itu memang saya menyadari saya adalah seorang Romo Tarekat Internasional pakai MSF, dan kemudian di MSF itu kan menyadari sebagai Romo MSF yang hidup di tengah dunia sebagai seorang misionaris internasional begitu, itu hanya resolusi pribadi, artinya keinginan, tapi saya semoga itu menjadi sebuah cita-cita. Memang tadi malam saya paus bukan saya hanya ingin belajar aja satu bahasa asing untuk tahun ini ya, karena memang kami kalau di MSF itu bahasa pemersatunya adalah tenaganya meh keluar negeri enggak sama sekali enggak, cuman itu harus menjadi kesadaran kita sebagai seorang Romo MSF itu kan, supaya kalau kita bisa berkomunikasi, kan katanya kalau di era globalisasi semacam ini berkomunikasilah atau mati kan semacam itu. Oleh karena itu kalau kita bisa bahasa apa Romo? Romo kan sudah menguasai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa roh ya. Arab bahasa mendine. Enggak, sama MSF sendiri menjadikan bahasa pemersatunya itu bahasa Italia. Okay. Ya. Tapi saya kepengen bahasa kepengen antara Spanyol atau Itali gitu ya. Atau Latin. Hanya untuk resolusi namanya juga resolusi kan dari nol kan lucu ya. Jangan jadi poliglot loh. Ya saya tadi
Polyglot. Yang bisa bahasa itu ya. Banyak, Ya, banyak. ya. yang pasti sebagai seorang Romo pasti harus mempelajari bahasa hati. Iya. Nah ini kelepek-kelepek nah ini. Baik guys, tadi sudah disebutkan oleh rekan-rekan di sini termasuk Romo Ipeng, ada beberapa produk yang teman-teman mesti ketahui. Ada tadi flash disk atau USB Iconic DMY. Di situ ada video klip dalam diam kau berkarya, kemudian ada MP3 dan versi audio file. Kualitas audionya pasti bagus ya. Pasti bagus. Didandani, diperbaiki oleh Mas Kevin bersama Strato Studio. Mas Pepen ya. Luar biasa. Nek ora terharu ngrungokke lagu itu, wah sih tanda tanya itu. Pastikan Bapak Ibu, saudara sekalian menyimak, mendengarkan, menikmati lagu-lagu itu sekaligus memuji nama Tuhan melalui lagu-lagu dalam diam kau berkarya itu. Kemudian juga kita akan keluarkan kaos baru ya tahun 2022 ini, kaos ikonik seperti Mbak Ninin pakai, tapi kali ini berkain putih dan di dalam gambar itu nanti Bapak Ibu akan melihat ada foto-foto film. Proses apa pada saat pengambilan gambar. Jadi tapi itu gak kudu dimatke tenanan, dimatke tenanan ya rakyat. Kemudian tadi sudah di-mention oleh Pak Susilo, kemudian Romo Ipeng juga. Tahun ini kita akan membuat atau meluncurkan sebuah album audio ya, khusus untuk anak-anak ya. Ini teman-teman datang ke Balai Budaya Rejosari sebetulnya untuk proyek tersebut. Jadi kita patut bersyukur dan kita akan menunggu-nunggu bagaimana dua master kita ditambah Romo Ipeng, kemudian nanti Pak Ir dan Pak Sus akan menjadi nahkodanya. Sementara saya penyulut apinya agar tetap kebakaran. Kira-kira tetap hangat lah kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara, jadi album anak ini akan kita launching pada tahun 2022 ini. Bulannya kapan, tanggalnya kapan, kita tunggu aja informasi berikutnya. Tapi yang jelas kita akan memproduksi itu untuk mengisi ruang dengar anak-anak Indonesia agar tidak sepi atau tidak mengakses musik-musik yang ya kurang sesuai untuk usianya. Jadi paling tidak kita ingin berkontribusi mencerdaskan kehidupan anak bangsa, mengisi ruang dengar mereka dengan musik, dengan nyanyian-nyanyian yang edukatif, yang ceria, yang happy, karena anak Indonesia memang begitu ya, ceria, ya toh, happy di mana-mana begitu. Dan sambut saja karya para maestro ini, pasti luar biasa. Dan kita ingin mengucapkan selamat Natal barangkali ya. Ya, buat semuanya teman-teman yang terkasih, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga apa yang ingin dicita-citakan dan juga yang mungkin sedang berkeluh kesah hatinya atau sedang bersedih dapat diberikan kegembiraan dari Allah dan juga semakin diberikan berkat-berkat yang unpredictable. Amin. Amin. Ya, buat teman-teman semua selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Jangan lupa untuk tetap semangat dan berkarya sebanyak-banyaknya. Baik guys, waduh guys ya. Dia cah nom ubanen otak. Lo akeh lho Pak. Oke, pertama saya ucapkan selamat Natal. Kemudian juga karena saat ini sudah kita memasuki tanggal 1 Januari, saya ucapkan selamat Tahun Baru. Semoga kita semua, kalian semua juga tetap sehat, tetap semangat untuk mengisi tahun 2022 ini dengan penuh kegembiraan dan penuh semangat, serta senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Selamat.
Terima kasih. Selamat Natal untuk panjenengan semua yang merayakannya, dan juga selamat tahun baru 2022. Semoga tahun 2022 ini menjadi tahun yang penuh berkat, penuh rahmat yang luar biasa dari Tuhan, dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan seperti yang dikatakan Pak Ir, kita tetap akan selalu menyertakan Tuhan dalam segala hal. Selamat Natal dan juga selamat tahun baru. Kita yakin dan percaya, selalu saya senang dengan kata-kata ini, setiap tahun baru adalah musim semi bagi saya, bagi kita semua. Artinya di hari yang akan datang, di meniti hari-hari yang akan datang, ya jangan lupa bahagia, tetap semangat, penuh harapan, dan jangan lupa kreatif. Itu saja ya untuk kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, karena like dan subscribe itu tidak membayar. Puji Tuhan apabila Bapak Ibu Saudara berkenan membantu pengembangan RKBBR ini melalui rekening yang ada di deskripsi. Dan kita akan menyudahi talkshow kita pada siang hari ini. Acara ini didukung oleh Kopi Purbakala. See you, berkah dalam. Mewujudkan peradaban kasih lewat seni dan budaya Nusantara.